Candy M Bukit Entertainment menyediakan jasa foto dan syuting video, serta keyboard dan sound system untuk acara karo dan dangdutan, gondang atau trompet, pelaminan karo dan umum, papan bunga, tenda atau kursi, MC, dan lain-lain. Silakan hubungi di nomor WA 0813 155 19674 atau 0821 626 70974. Candy and Bukit Entertainment mempersembahkan Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang. Yang jahat dikalahkannya, semula dengan gila. Kristus Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ini di tempat ini kita berkumpul secara khusus mendoakan arwah Bapak Nalubarus
yang 100 hari lalu telah dipanggil oleh Tuhan. Tidak terasa sudah 100 hari orang tua kita ini meninggalkan kita. Tidak terasa sudah 100 hari kita tak lagi bersama dengannya. Namun meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya keluarga yang ditinggalkan, kita sebagai orang beriman menyerahkan seluruhnya dengan ikhlas, dengan rela, dengan tulus orang tua kita ini. Dan kiranya momen ini menjadi momen kesatuan bagi kita semua, bahwa meskipun orang tua kita tidak lagi bersama dengan kita, kiranya semangatnya, teladan hidupnya yang baik, perjuangannya tetap hidup bersama dengan kita, bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Pada momen ini juga 100 hari kepergian orang tua kita ini, saya rasa tidak lagi momen kesedihan, karena kita yakin dan percaya ada hidup setelah hidup di dunia ini. Dan kiranya kita mendoakannya agar ia berbahagia bersama Bapa di surga, dan ia pun menjadi berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Momen kepergiannya 100 hari ini kita rayakan, sehingga menjadi kekuatan bagi kita dan keluarga yang ditinggalkan juga melihat momen ini sebagai momen kesatuan keluarga. Meskipun orang tua kita tidak bersama kita, tapi perayaan ini kiranya menyatukan keluarga, menguatkan, serta mampu meneruskan segala perjuangan cita-cita yang pernah dimulai oleh orang tua kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita layak mendoakan orang tua kita ini, terlebih dahulu kita diajak untuk menyesali segala salah dan dosa kita, agar kita dengan hati bersih, dengan tulus, kita mampu mendoakan orang tua kita ini. Untuk itu kita hening sejenak, kita sesali segala salah dan dosa kita. Marilah kita ungkapkan niat tobat kita dengan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi 184. Yesus Kristus Putra Bapa,
Bapa kami yang maha murah, 100 hari yang lalu Engkau berkenan memanggil orang tua kami, Bapak Nalubarus, menghadap kehadirat-Mu. Kami percaya bahwa orang tua kami ini telah Engkau terima dalam kemuliaan, karena Engkau sendiri telah memilihnya dalam nama Yesus Kristus Putra. Semoga saudara dan keluarganya yang masih berjuang di sini Engkau berkati pula, agar kelak dapat bersatu kembali dalam kebahagiaan yang kekal. Tak lupa juga kami berdoa bagi arwah orang tua kami, Ibu Malem Bruginting, dan saudari kami Sustriani Brusembiring yang juga telah Engkau panggil. Kiranya Engkau menggabungkan mereka dalam kemuliaan para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi keselamatanmu, jawablah aku demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tangan kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku.
Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah buk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kematian, maka akan hadir dua perasaan dalam diri kita. Pertama itu perasaan sedih. Jadi kalau kita mendengar berita kematian, entah saudari kita, entah saudara kita, entah kenalan kita, entah kerabat kita, maka perasaan yang pertama muncul dalam diri kita itu adalah perasaan sedih. Pastinya sedih. Orang yang kita kenal, entah itu keluarga kita, entah itu teman kita, entah itu kerabat kita,
tidak lagi bersama-sama dengan kita. Jadi perasaan pertama yang hadir itu mendengar berita tentang kematian itu adalah perasaan sedih. Perasaan kedua yang muncul mendengar cerita tentang kematian itu pasti perasaan takut. Jadi awalnya sedih, lama-lama takut, begitulah kira-kira. Pengalaman saya berapa tahun saya di NTT itu pernah saya itu ketika prater itu mengadakan upacara penguburan. Jadi di rumah itu semua menangis sambil menyanyi, begitulah, dan kita pun menjadi haru. Lalu ketika peti ditutup itu suasana lebih sedih lagi. Lalu di sana ada istilah mereka itu, peti itu tidak digotong seperti biasa, tapi ditarik ke sana, ditarik ke sini, begitu dia. Nah, kata mereka itu simbol mereka sebenarnya tidak rela melepaskannya, begitulah dia. Ditarik ke sana, tidak rela mereka melepaskannya, begitulah dia. Jadi dari rumah itu menuju kuburan kami berjalan. Tradisi mereka di sana itu tidak boleh dari rumah itu ke kuburan itu menggunakan kendaraan dulu tahun 2012. Jadi harus berjalan, dipikul, begitulah dia. Kami berjalan ya mungkin ada sekitar kurang lebih 2 jam, begitulah dia. Berjalan menuju kuburan. Pulangnya dari kuburan itu ternyata 15 menit, begitulah dia. Perginya kami ke kuburan itu 2 jam, sambil menangis di tengah jalan. Pulangnya hanya 15 menit, begitu. Rupanya kuburannya itu di belakang rumahnya, begitulah dia. Tapi ketika mengantar itu harus lewat hutan sana, seberang kali sana, lewat sana, begitu. Lalu pas sampai begitu saya bilang, waduh, di belakang rumahnya rupanya kuburan, kenapa kita jauh jalan begitu Pak? Saya bilang sama pengurus gereja. Pengurus gereja itu bilang supaya dia tersesat, prater, kadang begitu. Gak mungkin dia tersesat, saya bilang, di belakang rumah ini tiap hari dia kesini, ladangnya begitu, tidak mungkin dia tersesat, saya bilang begitu. Lalu pengurus gereja itu mengatakan, jangan buat praternya tidak dengar, katanya begitu. Oh, berarti mereka ini takut, begitulah dia. Tadi nangis di sana tidak rela, ditolak ke sana peti, ditolak ke sini peti, tidak rela. Ternyata setelah hilang sedih itu muncul perasaan takut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita juga mengalami perasaan yang sama. Ketika bapak saya meninggal, kami sekeluarga sedih. Saya menangis, adik saya yang kecil menangis. 3 hari kemudian setelah penguburannya, adik saya nggak berani lagi ke kamar mandi. Lalu dia bilang, kawani dulu aku, katanya. Saya bilang, kenapa harus dikawani? Ada bapak di kamar mandi, katanya. Lalu saya bilang sama dia, minta uangnya. Dulu kau suka minta uangnya, saya bilang begitu. Banyak uangnya itu, minta uangnya, saya bilang begitu. Udah lain dia, katanya begitu. Jadi sedih dan takut. Kiranya itulah perasaan manusiawi yang mungkin muncul dalam diri kita semua mendengar berita, cerita, fakta tentang kematian. Namun, Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata iman kita? Apa kata iman kita? Oh, justru dalam iman kita, kematian ini justru jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Sedih kita melihat orang yang meninggal. Mungkin orang yang meninggal itu pun sedih melihat kita yang masih harus berjuang, masih harus sakit, masih harus cari uang. Begitulah dia, masih harus bekerja keras. Dia tidak lagi. Yang mana yang lebih menyedihkan kadang-kala kalau kita pikirkan? Diakah atau kitakah? Mungkin
Kita teramat menjadi sedih ketika kita mengingat bagaimana selama ini kita bersama dengan orang, saudara, keluarga kita yang sudah meninggal. Dia pun mungkin begitu, tapi siapa yang lebih menyedihkan sebenarnya? Siapa yang patut disedihkan? Diakah atau kitakah? Kita sedih, aduh kasihan, nggak bisa lagi makan saksang keluarga saya. Dia nggak makan saksang lagi. Begitulah kira-kira. Budaya kita memang mengajarkan kita untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Saya rasa setiap budaya itu mengajarkan hal itu. 7 hari kepergian opung saya, kami mengadakan jamuan makan. Ada satu hidangan yang tidak boleh disentuh. Lalu saya bertanya, kenapa nggak boleh dimakan hidangan itu sama bapak saya? Kata bapak saya, itu untuk opungmu, katanya begitu. Opung sudah meninggal kayaknya pak, saya bilang. Udah, tapi datang nanti dia, katanya. Hidangan itu disimpan di kamar. Lagi hangat-hangatnya begitu disimpan di kamar. Setelah 1 jam dibawa lagi keluar. Gak dimakannya pak, saya bilang sama bapak saya. Itulah bodohnya kau, kata bapak saya. Kau pegang coba. Udah dingin. Saya pegang udah dingin memang. Udah 1 jam. Ntar di kamar ya. Di kamar pun ada kipas. Udah dingin kan, udah makan opungmu, katanya. Udah dimakan opung rupanya. Berarti datang dia, begitulah dia. Ke kuburan. Setiap ke kuburan, bapak tua saya itu selalu bawa rokok, dan entah kenapa rokoknya harus gudang garam merah. Lalu dicari kayu cabang begini, taruh situ begitu. Untuk siapa itu pak? Saya bilang, waktu kecil saya begitulah. Untuk opung mulah, katanya. Saya bilang, opung dulu nggak merokok kayaknya. Di sana merokok semua, katanya begitu. Wah, saya pun nggak mau kalah, saya kasih bonbon saya, permen saya. Untuk apamu? Kenapa kau tinggalkan bonbonmu? Kata bapak saya. Diambil orang nanti. Untuk opung, saya bilang. Opung nggak ada giginya, katanya. Di sana nggak ada giginya semua itu. Saya bilang begitulah kira-kira. Apa intinya? Bapak ibu saudara-saudari, budaya kita, saya rasa mengajarkan kita, meskipun mereka sudah meninggal tetap harus dihormati, tapi dengan cara yang berbeda. Intinya mereka harus dihormati. Apa kesukaannya kita buat, begitulah dia, itu pola pikir budaya kita. Tapi iman kita berkata bagaimana? Justru kematian ini itu jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa kehidupan kita ini yang sekarang kita jalani ini sementara ternyata. 100 hari sudah berlalu, tidak terasa. Seperti kemarin, saya rasa keluarga yang ditinggalkan juga pasti masih mengingat bagaimana bapak ini marah, tersenyum, tertawa, masih diingat, tidak terasa. Sudah 100 hari ternyata. Sungguh tidak terasa. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, justru ketika perasaan takut, perasaan sedih, ketika melihat berita tentang kematian, justru iman kita melihat kematian itu jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa hidup kita di dunia ini persiapan yang harus kita persiapkan menuju hidup yang sesungguhnya. Bahwasanya yang kita lakukan di dunia ini itu menjadi persiapan bagaimana hidup kita selanjutnya. Bahwasanya iman kita mengatakan bukan kesedihan, bukan ketakutan, bahwasanya kematian itu suatu keniscayaan yang semua pasti akan kita alami. Dalam perjanjian lama dikatakan upah dosa itu maut. Isi-isi saja kita sih berdosa pasti mengalami maut atau kematian. Saya pun berdosa. Kalau
ada yang tidak berdosa tidak mengalami kematian. Saya berdosa, maka saya akan mengalami kematian. Ini apalagi Bapak Ibu ya. Atau kalau ada yang tidak berdosa tidak akan mengalami kematian. Contohnya Bunda Maria, jiwa raganya diangkat ke surga. Saya sejak kecil saja sudah berdosa. Mungkin dosa pertama saya itu mencuri uang orang tua mungkin, atau berbohong mungkin. Itu sejalan dia begitulah. Sesudah mencuri orang tua ketangkap ditanya berbohong, kan begitu dia kira-kira sudah berdosa. Kalau kamu tidak berdosa tidak mengalami kematian. Kalau pernah sakit tandanya pernah berdosa, maka mengalami kematian. Justru kehidupan yang sesungguhnya itu setelah kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini perjuangan, penuh misteri. Banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal pikir kita. Banyak yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan. Itulah misteri hidup ini. Kehidupan saja sudah misteri, kita tersaji di dunia begitu saja. Lalu kita nanti ketika kita meninggal begitu saja. Dan kita tidak tahu kapan itu, kita hanya mempersiapkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita ganti perasaan itu. Sedih, takut. Dalam iman kita bukan lagi perasaan yang utama, tapi perasaan siap sedia. Kiranya itulah yang harus kita persiapkan. Siap sedia bahwa kita pun pasti akan mengalaminya. Setelah mengalami kematian, mereka membutuhkan doa-doa kita. Jika budaya mengajak kita menghormati orang yang sudah meninggal dengan caranya tadi, maka dalam iman kita pun diajak untuk juga menghormati orang yang sudah meninggal. Penghormatan tertinggi bagaimana? Itu dengan doa. Itulah iman kita. Ya, agama tidak mengajarkan kita untuk membawa rokok ke kuburan, tidak diajarkan agama kita. Memsiapkan makanan untuk mereka yang sudah meninggal, tidak, karena mereka tidak lagi merokok, tidak lagi makan itu. Tapi doa. Karena doa inilah komunikasi kita. Karena doa inilah cara terbaik kita untuk menghormatinya. Karena dengan doa inilah kita masih menunjukkan bahwa kematian itu tidak menghapuskan tali persaudaraan kita. Dalam doa inilah kita tunjukkan dia itu masih saudara kita, dia itu masih orang tua kita, dia itu masih kerabat kenalan kita. Karena doa ini sajalah. Dalam doa ini pula kita sampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dia yang mencipta, darinya kehidupan, kepadanya kembali kehidupan. Dan dengan pengantaraan Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampaikan semua. Itulah penghormatan kita yang paling tinggi. Bacaan hari ini, bacaan Injil mengatakan kepada kita, datanglah kepada Aku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana cara kita datang kepadanya? Dengan doa. Letih kita dalam hidup ini, capek kita hidup itu, berbeban berat kita hidup itu. Langsung tidur kita, udah capek, lupa berdoa kita bilang. Padahal ya, dengan doa inilah Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kelegaan atas segala sesuatu yang kita jalani. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
segenap kita satukan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita serahkan berat kita, dan Ia pun akan memberikan kelegaan kepada kita. Kadang-kala ditinggalkan orang yang sangat kita sayangi itu memberikan beban berat bagi kita. Maka serahkan semua kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu untuk menunjukkan doa-doa permohonan kami. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, orang tua kami Bapak Nalubarus yang Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu, juga telah Engkau rencanakan sebelumnya. Ia telah Engkau pilih melalui Yesus Kristus dalam baptisan yang telah diterimanya. Semoga ia menjadi milik-Mu selamanya. Kita mohon. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, berilah kekuatan lahir dan batin bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi Ibu Malem Ruginting. Kiranya Engkaulah yang mengangkat segala beban berat dan memberikan kelegaan kepadanya, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak lagi melihat peristiwa ini sebagai peristiwa sedih semata, tetapi dapat melihat peristiwa ini sebagai peristiwa iman yang menguatkan, yang menyatukan keluarga. Kita mohon. Ya Allah yang Maha Baik, atas rahmat-Mu semoga kami semua yang berkumpul dalam doa ini Engkau berikan kekuatan dan kelegaan. Engkau angkat segala beban kami, sehingga kami pun mampu siap sedia dalam hidup kami. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tak lupa juga ya Bapa kami berdoa bagi saudari kami Sustriani Brusembiring yang telah Engkau panggil. Kiranya Engkau menggabungkan ia dalam kerajaan di surga dan memberikan juga kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan permohonan pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan. Di ufuk langit nan merah, membalas semadi, di hadapan yang semayang di alam suci hari ini.
236. Kami unjukkan kami semangat kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi keenam hari kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu Bapak Nalubarus yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati, bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagi-Mu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru. Kudus 255. Hosana
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Cornelius Sipayu, serta semua orang Iwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perahu Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga dari Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita bernyanyi 84, nomor 84. Satu tak berbuat
Ya Tuhan Allah kami yang pantas dipuji dan disembah, hati kami merasa tentram dan lega setelah mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang sungguh menjanjikan. Kami percaya dalam tangan-Mu hidup kami dapat dipertaruhkan. Oleh karena itu, berkatilah kami yang berkumpul di sini, terutama keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Nalubarus, secara khusus Ibu kami Malem Bruginting, agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan kami masing-masing menurut rencana-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Anugerah nama Ibu, hidup di batinku. Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang teramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Anugerah nama itu, hidup di batinku. Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya,
Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di